Selamat pagi. Pagi. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan segera memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita angkat satu pujian yang mengatakan semusim berlalu.
bersyukur kepadamu. Kalau pagi ini Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, semuanya dikatakan kebaikan-Mu sendiri. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami memulai ibadah pagi ini, biarlah setiap kami Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tahu Tuhan betapa terbatasnya pelayanan kami, tetapi ketika kami mengundang kuasa-Mu untuk hadir di tengah kami, Kau akan ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan memperlengkapi setiap kami hamba-hamba yang melayani. Hamba-Mu selaku pemimpin pujian, para pemain musik, bahkan hamba-Mu yang nantinya akan memberitakan firman-Mu. Engkau juga akan memberikan pengurapan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, sementara jemaat yang di rumah Tuhan pun juga melawat. Kami percaya Tuhan, ibadah kami biarlah boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadirat. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau berseru, berserah, Kau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Pada pagi ini kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita patut bangga memiliki alat seperti Tuhan Yesus. Karena apa? Dia hidup untuk selamanya. Kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
satu pujian yang mengatakan, Tuhan kau sempurna dalam rencana dan karya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, agar buktikan sertai yang akan-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, agar buktikan sertai yang akan-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kami percaya dalam setiap firman Tuhan ada kekuatan, ada damai sejahtera. Terlebih Tuhan, di dalam firman-Mu ada kehidupan yang kekal dan berdaya. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu mendengarkan sabda-Mu pagi ini. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran. Kami percaya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu sudah Kau berikan kepada hamba-Mu. Dan biarlah semuanya ini kami beralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Semangat. Semangat ya. Bersyukur pagi hari ini kita merayakan kembali peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini adalah sesuatu yang spesial yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya, karena kita harus melakukan ibadah secara daring dari jaringan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita tetap memperingati bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga dan saat ini sudah bersama dengan Bapa, dan nanti giliran kita yang akan menyusul ke sana. Amin. Nah, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Puji Tuhan, peristiwa Yesus naik ke surga mendatangkan satu sukacita yang besar buat umatnya, karena kita tahu bahwa itu adalah merupakan puncak dari pelayanan Tuhan Yesus ketika ada di bumi, dan itu membuktikan juga bahwa Yesus telah bangkit. Berapa waktu yang lalu kita sudah memperingatinya dalam peristiwa Paskah. Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut, dan saat ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Nah, mengapa dikatakan kita harus berbahagia sebagai orang percaya dengan peringatan Yesus naik ke surga ini? Karena kita mempunyai imam besar yang agung yang sudah menjadi perantara dan ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Di situ judul berikutnya adalah Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat pun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki imam besar agung yang telah menjadi perantara kita dengan Bapa, di mana Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sudah pernah merasakan apa yang kita rasakan. Apalagi saat-saat ini banyak orang yang sedang mengalami mungkin lemah tubuh karena situasi cuaca yang berubah. Kemudian ada beberapa mungkin yang harus terforsir capek karena sebentar lagi sudah mau masuk liburan hari raya dan sebagainya. Ya. Tapi kita bersyukur Tuhan pernah merasakan apa yang kita rasakan. Jadi Tuhan tahu bagaimana perasaan kita saat ini. Mungkin kita saat ini yang ada di gereja maupun ada di rumah ada sedikit rasa rindu, gitu ya. Ada sedikit rasa kenapa Tuhan kok kami tidak bisa beribadah lagi di gereja Tuhan, gitu ya.
Tetapi dalam segala situasi Tuhan tetap mengajarkan kepada kita untuk kita tetap mengucap syukur. Amin. Baik ibadah di gereja maupun ibadah di rumah, yang penting menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang terlebih penting. Ya. Mengapa peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga mendatangkan sukacita besar bagi umatnya? Selanjutnya adalah karena mengingatkan kita bahwa Yesus yang naik ke surga, pada saatnya nanti Tuhan juga akan datang kembali. Ya. Tuhan akan datang kembali. Dan bagaimana dengan kita? Kita yang akan ke surga. Tapi bagaimana kita bisa ke surga kalau standar hidup kita tidak sesuai dengan kerajaan surga? Ya. Minggu lalu Ibu Kepala Senior menyampaikan firman Tuhan tentang akhir zaman. Bapak Ibu, kalau melihat situasi saat ini sebenarnya ngeri begitu ya. Karena apa? Di dalam kitab Wahyu sebentar lagi sudah banyak penggenapan-penggenapan yang akan Tuhan genapi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita sudah dikasih rambu-rambu. Kita sudah dikasih tahu ini loh yang akan terjadi nanti. Oleh karena itu mari kita sama-sama belajar ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa, sehingga suatu saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita didapati tetap setia di hadapan Tuhan, sehingga kita bersama-sama Tuhan di surga. Ya. Ada pujian yang mengatakan rumah kita itu bukan hanya di dalam dunia gitu ya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Ya. Karena kita nih kalau sekarang saat ini mungkin kita mengalami kelemahan, sakit, penyakit dan apapun itu, di surga nanti semuanya itu tidak ada. Yang ada hanya sukacita bersama dengan Tuhan. Ya, amin. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita pagi hari ini dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus, yang pertama adalah apakah kita selalu bersyukur kepada karya keselamatan yang telah kita alami dari Tuhan Yesus? Sudahkah kita mengucap syukur dengan karya keselamatan Tuhan? Ada banyak orang yang saat ini mungkin menganggap bahwa aku selalu ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, menebus dosa saya, menebus dosa para jemaat Tuhan yang ada, menebus dosa orang-orang yang sudah berbuat dosa dan sebagainya. Tapi ada banyak juga orang yang menganggap itu hanya sekedar saja. Ya sudah, yang penting aku Kristen, aku mengenal Tuhan, aku sudah ditebus oleh Tuhan, sudah selesai. Padahal bukan seperti itu gitu ya. Tetapi kita mau belajar, bagi orang percaya yang ada, kita mau selalu ingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Kita mau belajar untuk mensyukuri keselamatan yang kita terima, dan kita mau mengerjakan keselamatan itu. Ya, bukan hanya sekedar kita berleha-leha dengan ya udah sekali selamat atau selamat, itu ajarannya yang bagaimana begitu ya. Tetapi bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah yang terakhir itulah yang akan menentukan kita untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Bapa yang ada. Oleh karena itu, mari melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biar kita tetap selalu mensyukuri karya keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Yesus yang telah mati dan saat ini bangkit, bahkan telah naik ke surga, itu untuk saya dan Bapak Ibu semua yang ada. Oleh karena itu, di bagian yang kedua yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah memiliki keberanian percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah kita sudah memiliki keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan? Ini satu pertanyaan yang tertulis dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi sebagai nats kita. Ya. Ayat ini memang di dalam Alkitab serasa mati, karena tulisannya mati, tetapi di dalam itu mengandung kuasa. Apakah kita selama ini sebagai orang percaya, kita sudah memiliki keberanian sepenuhnya percaya kepada Tuhan sebagai imam besar kita, dan kita menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian? Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan dosa, melakukan satu pelanggaran, melakukan satu kesalahan, kita akan merasa takut ketika kita mau menghadapi orang yang lebih berkuasa dalam hidup. Contohnya saja ketika kita dalam suatu perjalanan, ketika kita tidak memiliki
alat kelengkapan surat izin mengemudi, baik itu sepeda motor atau mobil. Ketika kita berhadapan dengan aparat kepolisian, kita selalu akan berkata, aduh, ada Pak Polisi, padahal Pak Polisinya diam-diam saja. Tetapi karena kita tidak lengkap, karena kita tidak memiliki surat izin yang baik, surat izin yang benar, dan kemudian kita sudah melakukan dan melanggar kesalahan, padahal Pak Polisinya nggak ngapa-ngapain, kita sudah ketakutan duluan, gitu kan? Tapi kalau kita sudah memiliki SIM, kita sudah hidup benar, kita sudah sesuai dengan aturan, meskipun ada Pak Polisi di depan, kita lewat saja. Ya, meskipun diperiksa, kalau kita lengkap, ya kita aman saja. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah melakukan setiap kehendak Bapa, dan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka saya yakin dengan kondisi apapun yang saat ini kita alami, kita akan penuh dengan keberanian untuk menghampiri tangan kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Dikatakan di bagian yang terakhir, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Biarlah melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita tetap memiliki keberanian dan keyakinan yang teguh di hadapan Tuhan bahwa pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi saat ini, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya, situasi-situasi yang saat ini kita alami, yakinlah bahwa kekuatan Tuhan akan selalu melimpah dalam hidup kita. Karena kekuatan kita hanya sebatas apa sih Bapak Ibu? Ya, kalau kita pas lagi sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan yang sudah mempermampukan, saya yakin dan percaya kekuatan Tuhan akan semakin dilimpah-limpahkan dalam hidup kita. Semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, di bagian yang ketiga, yang menjadi perenungan kita dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apakah kita yakin bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil nanti, kita akan menerima mahkota? Nah, itu pertanyaannya. Tapi kita yakin dan percaya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, di situ firman Tuhan berbicara demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah di peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita mau selalu rindu akan kedatangannya. Kita mau selalu rindu akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya ketika Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup kita, maka kita akan berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Kita akan berusaha bukan melakukan sesuatu hal yang sia-sia, tetapi kita mau melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan kita ketika kita mau mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yang pertama di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Apa yang perlu kita lakukan setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, dan seterusnya. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita mau melakukan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Takut di dalam ayat firman Tuhan ini bukan takut karena kita salah, tetapi karena kita segan, ya, karena kita mau tunduk kepada Tuhan. Lakukan dengan tidak bersungut-sungut, dengan suka hati, bukan sesuka hati, maaf, dengan suka hati, dengan kerelaan hati. Dan kemudian supaya kita di bagian-bagian selanjutnya, supaya kita tidak bercela dan bernoda ketika Kristus datang nanti. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Umur manusia tidak ada yang tahu, ya.
Kalau mengingat kembali tentang peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, peristiwa yang harus kami alami sekeluarga adalah Tuhan juga memanggil Bapak Gembala senior di tempat ini juga pulang ke rumah Bapak. Setiap peringatan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, pasti kami akan ingat peristiwa itu. Karena pas di hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan datang menjemput hamba-Nya untuk pulang ke rumah Bapa. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, biarlah ketika Tuhan nanti mendapat kita, ketika kita mau Tuhan panggil pulang ke rumah Tuhan, biarlah kita tidak bernoda dan tidak bercela, tetapi kita mau belajar untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan di bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Yang kedua adalah di Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan di situ firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang kedua adalah jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya berbicara tentang kita membagi-bagikan. Kalau dalam beberapa waktu kali ini banyak orang yang membagi-bagikan sembako, ya. Banyak orang-orang yang bagi-bagi berkat begitu ya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi ketika kita mengalami kelemahan, kita mengalami satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, masih ada orang-orang di sekitar kita yang menguatkan kita. Itu pun juga berbuat baik. Saling menyemangati satu dengan yang lain pun itu juga berbuat baik. Ada orang yang mengatakan juga senyum itu ibadah, ya, gitu kan? Kita berbuat baik juga loh ketika kita senyum kepada orang. Ya, orang itu akan membalas senyum atau tidak itu terserah mereka. Yang penting kita sudah berbuat baik kepada siapapun kita ramah, ya, kepada siapapun kita senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pas nonton di belakang, nanti nonton di video ini ketawa-ketawa sendiri juga berbahaya. Jadi jangan ketawa-ketawa sendiri ya. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini kita mau belajar. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Dan di bagian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Bagian yang ketiga adalah setia sampai akhir. Setia sampai akhir, setia pada panggilannya dalam pekerjaan Tuhan dan memelihara iman serta menantikan Tuhan. Karena dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 tadi, kita akan menerima mahkota kalau kita setia sampai akhir. Firman Tuhan ketika hari Minggu yang lalu juga mengatakan, siapa yang setia sampai yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ya, kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau tetap memelihara iman kita benar di hadapan Tuhan. Kita mau tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun saat ini seluruh kegiatan ibadah mungkin kita lagi off begitu ya, tapi bukan berarti kita di rumah tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan itu pun juga melayani Tuhan. Tetap dukung setiap para pelayan Tuhan untuk tetap ada di jalur Tuhan, untuk tetap setia dalam pelayanan, untuk tetap setia pada panggilan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjaga iman percaya kita sampai akhir. Kita menutup mata, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah yang nantinya kita akan menuju ke sana. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa dijawab sendiri. Tetapi marilah kita tetap bersemangat dan mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu ini adalah singkat. Kita tidak tahu kapan virus corona akan berakhir. Kita tidak akan pernah tahu batas usia kita sampai berapa. Tetapi yang kita tahu, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu tetap semangat dan mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita semakin bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan berdoa bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan yang ada. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau firman-Mu telah mengingatkan kepada kami melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau ada bersama dengan Bapa, dan ketika kami berdoa, ketika kami memohon bimbingan daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami melewati setiap situasi yang harus kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, berikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, tetapi biarlah dengan suka hati, dengan roh takut akan Tuhan, bahkan supaya sampai akhirnya nanti Engkau dapati kami tidak bercela dan tidak bernoda ketika Engkau memanggil kami Tuhan. Bahkan ajarkan kepada kami untuk kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, karena Tuhan yang sudah terlalu amat baik dalam hidup kami. Biarlah kami juga mau belajar untuk mensyariatkan itu bersama dengan orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami, biarlah kami Tuhan tetap memelihara iman percaya kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Seberat apapun percobaan, pergumulan yang harus kami hadapi saat ini, tapi kami yakin dan percaya kekuatan Tuhan akan menolong kami sehingga sampai pada akhir di mana Tuhan memanggil kami untuk kami pulang ke rumah Bapa. Biarlah Engkau dapati kami tetap setia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya kekuatan Tuhan biarlah melimpah dalam hidup kami, sehingga pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah teguhkan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh belajar tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, itu ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga untuk segera pengumuman. Untuk ibadah doa 10 hari ditiadakan karena sehubungan dengan situasi seperti ini, jadi tidak bisa kita lakukan di gereja. Tetapi saya yakin dan percaya dimanapun ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan hadir, Tuhan akan melawat kita. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan doa di rumah masing-masing kepada para imam-imam untuk bisa membimbing anggota keluarganya untuk bisa berdoa bersama-sama. Saya yakin dimanapun saja Roh Kudus bisa bekerja, dimanapun dan kapanpun Tuhan pun bisa hadir. Ya, hadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga kita boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan. Nanti akan ada ibadah lagi untuk hari Minggu, dan kami akan tetap melakukan dari jaringan juga. Biarlah kita menjadi orang-orang jemaat Tuhan yang melakukan setiap apa yang diajarkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, tetapi kita mau menjadi berkat. Kalau kita kepada pemerintah saja kita bisa taat, ya, biarlah Tuhan tolong kita. Kalau yang lahiriah saja kita tidak bisa taat, apalagi kepada Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi kita mau belajar untuk melakukan apa yang diajarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tetap bersemangat. Kita mau menggunakan waktu yang ada. Oleh karena situasi seperti ini, tetap andalkan Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan bahwa selamanya Engkau hebat dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau akan selalu memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di pusat Dampit, di cabang Kepatian, bahkan di cabang Martirius yang ada. Engkau akan memberkati setiap usaha pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Yesus. Kami percaya kekuatan Tuhan melimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di GPD di Anugerah David beserta cabang-cabang yang ada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Ini adalah ladang pekerjaan-Mu Tuhan. Kami hanya pekerja, kami hanya hamba-hamba-Mu yang mengerjakannya. Oleh karena itu Tuhan, Kau memberkati setiap para komisi jemaat Tuhan, para aktivis gereja, para majelis gereja, penatuan, pengerja, bahkan kami hamba-Mu sebagai gembala sidang. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh semakin maju di dalam Tuhan, bergandeng tangan untuk kami mau tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan mendapati kami di akhir hidup kami boleh tetap setia di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Buat para pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya kami kalau bersatu hati bergandeng tangan, maka kami akan bersama-sama bisa melewati situasi pandemi ini Tuhan, sehingga semuanya boleh sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan kami rindu Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami akan menyelesaikan setiap ibadah kami yang ada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menolong, memberkati dalam setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah ini yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan akan balas berkati. Terima kasih ya Bapa yang melayani Tuhan pun juga akan mengurapi lebih lagi dalam pelayanan selanjutnya. Kiranya Tuhan pakai boleh dengan luar biasa karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melakukan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Suci dan kudus nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus, persekutuan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita, melindungi kita, memberkati bahkan mengurapi setiap langkah hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat peringati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.